kamu masih pengen kerja di sini, tutup mulut kamu. Kamu ngancam saya? Kamu itu baru di sini. Aduh, kamu tuh punya mulut ember banget sih. Ngapain sih baru jadi pembantu aja belagu banget. Sekarang gini aja ya, kalau kamu masih pengen kerja di sini, tutup mulut kamu. Kamu ngancam saya? Kamu itu baru di sini. Kamu? Ngapain kamu di sini? Mau ngambil kunci ini sebagai jaminan. Kalau kamu tidak akan membocorkan sama bapak sama ibu. Tapi kalau kamu sampai melaporkan, aku akan bilang kalau kamu yang curi gelang itu. Ngerti? Tunggu, Bu. Hati-hati, Bu. Bu Dewi. Ya Allah. Iya, Bu. Saya dapat kerjaan. Oh, iya, Bu. Saya akan segera ke sana ya, Bu ya. Iya. Malam ini kan? Iya, Bu. Secepatnya saya ke rumah Ibu ya. Terima kasih, Bu. Mami, kamu mau kemana, Dok? Ah, udahlah, Ibu jangan banyak tanya deh. Iya, kamu mau kemana? Udah bawa baju begini. Aku mau pergi dari gubuk jelek ini. Aku mau pergi ke Jakarta. Maksud kamu? Apa sih Ibu ini? Jangan ngalang-ngalangin aku. Jangan cari ini anak kamu gimana, nak? Kesian anak kamu. Ya udah Ibu urus dia dong. Ngapain harus saya? Dia udah buat aku menderita, Bu. Udah. Ya Allah, Tari. Ini masih kecil, nak, kesian. Bu, saya mau ngejar mimpi saya, Bu. Ibu jangan halangin dong. Enggak. Ibu enggak boleh. Enggak boleh, Tari. Kamu enggak boleh pergi. Lepas. Jangan halangin, Ibu ini kenapa sih? Tari, ingat. Anak ini darah daging kamu sendiri, nak. Bodoh amat, Ibu pergi. Ya Allah, Tari. Tari. Aduh, Ibu ini apa-apaan sih? Tari, jangan begini. Anak kamu butuh kamu, nak. Ibu aja yang ngurus anak itu. Lagian Ibu juga kan yang nyuruh saya ngelahirin dia. Badan saya itu hancur gara-gara dia. Hidup saya menderita gara-gara dia. Enggak ya, Bu ya? Saya mau cari hidup saya. Saya mau jadi orang kaya di Jakarta. Saya mau cari suami kaya. Tari. Mohon, Pasti Ibu mohon kenapa jangan sih, Bu? pergi. Ibu mohon jangan pergi. Kamu boleh benci sama bapaknya. Tapi anak itu nggak berdosa. Dia nggak tahu apa-apa, nak. Ya Allah. Tari. Ya Allah. Ampuni hamba tidak bisa mendidik anak hamba, ya Allah. Tari. Ingat ya Tari, kamu di sini tugas kamu hanya ngurus anak yang tinggal di tempat ini. Anaknya namanya Tata, perempuan, usianya 5 tahun dan ibunya sakit. Ingat, kamu harus merhatiin anaknya. Wah, rumahnya gede banget. Benar-benar rumah impian aku ini. Tari, kamu denger nggak sih saya ngomong? Iya, Bu. Gimana tadi? Anaknya umur berapa, Bu? 5 tahun. Oh, iya. 5 tahun. Bu, ya, ayo. Tarif, Siang. ini babysitter yang kemarin saya janjikan. Namanya Tari. Papa, bawa aku jalan-jalan dong. Jalan-jalannya besok aja ya sayang. Papa hari ini ada ketemu sama teman Papa dulu, ya? Besok ya sayang, Papa kan harus kerja. Ya, Ma. Kamu juga harus banyak-banyak istirahat. Ingat kata dokter, kamu nggak boleh kecapean. Aku jalan dulu ya. Ya sayang, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waduh, kayaknya mimpi aku beneran akan jadi nyata di sini. Tari masuk yuk. Iya, Bu. Bu, itu yang pakai kursi
kursi roda. Sakit apa sih? Sakit ginjal. Tari, kenapa kamu kepo sama ibunya sih? Tugas kamu di sini cuma ngerawat anaknya. Iya, ayo. Wah, isi rumah ini mewah banget. Pak, katanya Mbak mau jagain aku ya. Aku seneng banget bisa main umpet-umpet, boneka, sama ayunan deh. Ih, anak ini cerewet amat sih. Tapi nggak apa-apa. Setelah aku jadi nyonya di rumah ini, aku bisa urus dia. Aku bisa masukin dia ke sekolah asrama. Bo, iya Bu, tolong bawa Tari ke kamarnya ya. Ayo saya antar ke kamar kamu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Jadi begitu Umi. Sekarang Dewi udah gak bisa ikut pengajian Umi lagi seperti dulu. Karena ginjal Dewi tinggal 1. Dan setiap minggu Dewi harus cuci darah. Terima kasih ya Umi. Umi udah mau jenguk Dewi. Neng Dewi, sabar ya Neng. Dan jangan putus asa. Berdoa terus sama Allah. Minta kesembuhan. Karena Allah yang maha memberikan kesembuhan Neng. Seperti kisahnya Nabiullah Ayub. Itu sakit selama 18 tahun. Setelah beliau berdoa, inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Ingat sayang, bahwasanya ujian itu Allah sudah pasti ngukur kemampuan orang itu untuk menerima. Berarti Neng Dewi dikasih ujian seperti ini, Allah sudah tahu bahwasanya Neng Dewi mampu menjalaninya. Dan juga Neng Dewi jangan lupa minta doa kepada siapapun, kepada anak Neng, suami Neng, keluarga Neng, semuanya mintain doa. Karena kata Nabi, perbanyaklah kamu minta doa kepada siapapun, karena kita tidak tahu dari lesan yang mana doa itu yang cepat Allah kabul. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Neng yang cepat ya Neng ya. Amin. Terima kasih ya Umi. Sama-sama. Mohon doanya juga untuk Dewi. Insya Allah sayang. Dia masih tidur lagi. Bangun, 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 bangun. Iya, Bu. Kamu itu harusnya udah bangun dari tadi. Ini malah masih tidur aja. Bapak sama Ibu mau ke rumah sakit. Ibu jadwalnya cuci darah. Saya mau ke pasar. Kamu jagain Non Tata. Iya. Nanti Non Tata saya jagain. Bangun, jangan tidur lagi. Iya, Bo. Apa sih? Cuma jagain anak manja itu aja. Ma, Papa, Tata pengen ikut. Kamu di rumah aja ya sayang. Kenapa Tata nggak boleh ikut sih? Karena Non Tata sekarang udah punya teman main. Mbak Tari mau main sama Tata. Iya dong. Non Tata mau main apa? Nanti Mbak Tari temenin ya. Yeay, asik. Tolong temenin Tata ya. Baik Bu, saya akan temenin dia. Ayo. Bu, biar saya aja yang bawa. Aduh, Pak Haris sayang banget sama Bu Dewi. Pelan ya. Pokoknya perempuan itu harus aku matiin segera. Biar aku dapat warisannya dan aku bisa rebut suaminya. Bentar lagi ya, tahan aja. Saya pergi dulu ya, Mbok. Mbak. Non Tata, ada apa sayang? Katanya tadi mau main. Iya ya, main apa kita? Boneka yuk. Main boneka mah nggak seru. Gimana kalau kita main petak umpet? Ayo. Non Tata yang ngumpet ya, biar Mbak yang cari. Sekarang Non ngumpet dulu ya. Aja. Apa sih?
sekarang Mbak cari kamu di mana ya? Kok Mbak Tari belum nyari aku? Mana ya Mbak Tari? Ini semua milikku. Ini nantinya akan jadi milikku. Dan Arif nanti akan tidur di sini bersama aku setiap hari. Senang ya. Gaun-gaun, pasti banyak baju-baju di sini. Wah, ini mewah banget. Dewi kan dia di atas kursi roda. Dia nggak mungkin pakai baju semewah ini. Ini semua punyaku. Wah, ini juga. Ini juga punyaku. Semua milikku. Ini bagus banget. Pasti banyak perhiasan di sini. Oh, bagus sekali. Tapi harus makeup. Banyak makeup mewah di sini rupanya. Oh, Dewi benar-benar ya. Coba kita makeup dulu. Biar cantik sekali. Sebentar lagi aku akan menjadi ibu Arif yang terhormat. Kok nggak bisa dibuka? Mbak Tari tolong! Mbak Tari buka! Mbak Tari tolong aku! Mbak Tari! Suara apa ya? Kayaknya dari gudang deh. Tari! Kamu di mana, Tari? Ngapain sih dia? Cepet banget udah pulang. Mbak Tari! Mbak Tari buka pintunya! Mbak Tari, buka pintunya, Mbak Tari. Tari! Tari, kamu di mana, Tari? Tari! Mbak Sum, tolong. Astagfirullah. Tata, kamu ngapain liatin aja, bantuin? Kenapa dia? Tata. Kamu itu gimana sih? Kamu itu harusnya jagain Tata. Kamu baru kerja sehari aja udah kayak gini. Saya kan tadi ke kamar mandi, Bo. Mana saya tahu kalau non Tata ada di situ. Terus saya... Non Tata, aduh tadi ngapain sih? Pakai sembunyi di dalam lemari segala? Tari, kan tugas kamu jagain non Tata. Iya, tadi kan kita main peta umpat. Terus aku kan ke kamar mandi, Mbok. Jadi kan aku nggak tahu kalau dia ngumpet di dalam lemari. Itu muka kamu kenapa? Kamu make up ya? Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan, Tari? Enggak. Aduh, gawat. Aku lupa hapus make upnya. Lihat aja ya kalau ibu pulang. Baru pertama kerja kamu udah macem-macem. Bu, Aduh, gawat nih. Kalau dia sampai ngadu, mati nih aku. Non Tata,
bangun dong. Iya, ini pakai pingsan segala. Bikin repot aja. Non Tata, bangun dong. Sayang. Oh. Kamu akhirnya. Kamu nggak apa-apa? Non Tata, nanti kalau Mama Non nanya tentang kejadian ini, Non Tata jangan cerita yang sebenarnya ya. Pokoknya jangan cerita aja, ya? Kenapa, Mbak? Iya, nanti kalau Non cerita sama Mama Non, yang ada kita nggak boleh main peta umpet lagi. Padahal kan Non sembunyinya jago banget. Iya sih, aku hebat sembunyinya. Semoga aja kamu nggak bikin aku kena masalah dasar bocah manja. Pembantu sok tahu itu akan aku urus dia nanti. Awas ya. Pembantu songong itu rupanya. Dia pasti sedang nunggu Bu Dewi. Mau ngadu semua perbuatan aku. Aku nggak akan tinggal diam ya. Aku akan rencanakan sesuatu. Dan Tata, kaget mataharinya. Princess Tata, ayo kita main bareng. Kita goyang rame-rame yuk. Non Tata tunggu di sini sebentar ya. Ini jus bau banget. Ini yang buat balsam. Coba deh, Non Tata cium. Iya, baunya nggak enak banget. Ya kan nggak enak. Coba Non Tata bawa ke tempatnya balsam. Bilang, balsam kenapa sih ini jusnya nggak enak gitu. Pak, sebenarnya ada yang mau saya omongin. Ada apa, Mbok? Ngomong aja. Astagfirullah. Pintar juga anak ini. Bisa digunain ya. Kamu hati-hati ya, sayang. Kasian kan, bosum jadi basah. Iya, maaf, Pak. Udah nggak apa-apa, Pak. Biar saya bersihin. Mbak. Aduh, Mbak. Tolong bilangin sama bapak sama ibu ya, supaya mau maafin aku. Aku nyesel banget melakukan itu. Dan aku janji, aku nggak akan melakukan kesalahan itu lagi. Saya nggak akan kasih kamu kesempatan. Saya tetap akan bilang sama bapak, sama ibu. Bisa celaka Non Tata gara-gara kamu teledor. Aduh, kamu tuh punya mulut ember banget sih. Ngapain sih baru jadi pembantu aja belagu banget. Sekarang gini aja ya, kalau kamu masih pengen kerja di sini, tutup mulut kamu. Kamu ngancem saya? Kamu itu baru di sini. Berani-beraninya kamu ngancem saya. Ya kita lihat aja. Itu kan gelang ibu. Kamu nyolong ya? Ya, paling nggak bukan aku. Kelihatannya kamu yang nyolong. Ya. Tarik. Kamu? Ngapain kamu di sini? Mau ngambil kunci ini sebagai jaminan. Kalau kamu tidak akan membocorkan sama bapak sama ibu. Tapi kalau kamu sampai melaporkan, aku akan bilang kalau kamu yang curi gelang itu. Ngerti? Perempuan ini licik dan jahat. Gawat kalau dia tinggal di sini lebih lama lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mbak Sun.
saya yang ada mutiaranya yang pasangannya kalung ini mana ya, Mbok? Kok nggak ada ya? Mungkin saya lupa naruh kali ya, Mbok ya. Bu, Ibu percaya sama omongan saya kan? Mbak Sum kok ngomong begitu sih? Ya jelas saya percaya dong. Mbak Sum kan kerja sama keluarga saya udah lama. Bahkan dari sebelum saya sakit. Kenapa Mbak Sum nanya kayak begitu? Sih. Ibu, saya disuruh Bapak untuk potongin buah untuk Ibu. Maaf ya Tari, saya nggak suka melon. Oh, maaf ya. Sayang, kamu itu harus sering-sering makan buah. Bosum, Tari, ingat ya, Ibu nggak boleh makan buah pisang, buah kering, dan buah kaleng. Ibu cuma boleh makan buah apel, melon, dan semangka. Baik, Pak. Sayang, ginjal kamu kan tinggal satu. Kita harus hati-hati untuk masalah makanan kamu, ya. Iya sayang. Pokoknya aku harus bilang ke Ibu. Perempuan itu harus keluar dari rumah ini. Sebentar lagi dia akan mengantar Non Tata ke rumah. Ini kesempatan aku untuk ngomong sama Ibu. Tamat riwayat kamu, Mbok Sum. Itu ganjarannya kalau macam-macam sama aku. Ini sarapannya. Silakan dimakan dulu. Makasih ya Mbok. Bu, saya mau cerita. Cerita apa Mbok? Cerita aja. Ini soal Tari, baby sisternya Non Tata. Dia bukan perempuan baik, Bu. Si Mbok khawatir. Jangan-jangan nanti dia... Mbok, tolong Mbok. Saya mau muntah. Bu. Hati-hati, Bu. Bu Dewi. Ya Allah, Bu. Ya Allah. Halo, Mbok. Halo, Pak. Anu, Pak. Bu Dewi tadi muntah-muntah terus sekarang pingsan, Pak. Apa, Mbok? Saya segera pulang. Bu Dewi. Bu bangun, Bu. Ya Allah, ada apa ini, Bu? Mbok ini gimana sih? Saya udah berapa kali bilang sama Mbok, jangan masak yang berlemak buat ibu, nggak boleh. Tapi saya beneran nggak masak yang berlemak, Pak. Lagi pula tadi ibu cuma makan bubur aja kok, Pak. Terus kenapa ibu bisa seperti itu, ha? Dokter bilang, makanan yang dimakan ibu itu nggak bisa dicerna, Bi. Makanya ibu pingsan dan muntah-muntah seperti itu. Saya minta maaf, Pak. Saya berjanji lain kali saya akan lebih teliti lagi. Bi, ini fatal. Ini menyangkut nyawa istri saya.
Saya minta Mbok pergi dari sini sekarang juga. Dok, kenapa Mbok? Si Mbok nakal sama Mbak. Jadi ini marahin papa tuh. Yuk kita masuk aja ya. Ini gimana caranya sih? Aduh, Pak Arif ngapain di sini? Kenapa nggak bilang sama saya aja sih Pak? Kalau cuma masak aja sih saya bisa. Iya tadi makasih ya. Nanti saya akan carikan suster yang baru untuk merawat Ibu Dewi. Sebenarnya Ibu Dewi itu udah mau sembuh. Cuman sampai ada kejadian seperti tadi, ya begitulah keadaannya. Pak Arif jangan khawatir. Saya akan bantu Pak Arif untuk jaga Bu Dewi sampai dia mendapatkan suster baru. Ya. Ya terima kasih ya. Tapi diingetin supaya kamu jangan salah masaknya ya. Makanan yang boleh dimakan sama ibu dan yang nggak boleh dimakan sama ibu. Oh, Bapak tenang aja. Saya nggak mungkin salah Pak. Semua akan dilaksanakan. Kalau udah selesai masak, makanannya tolong dibawa ke kamar. Iya, siap Pak. Saya duluan. Saya akan lakukan apa aja buat Pak Arif. Aku minta maaf ya. Aku harus mecat Bosum. Bosum itu udah ngelakuin hal yang fatal. Aku nggak bisa lagi maafin dia. Tapi Pak, Bosum itu orangnya nggak seperti itu. Ya udah, nanti aku akan cari pembantu yang baru. Sementara ini biar Tari yang ngerawat kamu, ya. Tahu rasa. Permisi Bu. Ini makanannya. Diminum dulu ya Bu. Ini makanannya Bu ya. Makasih Tari. Bagaimana makanannya Bu? Enak. Makasih ya. Tadi belajar apa di sekolah? Aku belajar banyak, Mbak. Belajar terus sama Oh ya, banyak sekali dong ya. Tari, Ibu ngapain sih kemari? Ibu dapat alamat kamu dari agensi babysitter kamu. Ngapain kamu ngerawat anak orang? Kamu itu harusnya ngerawat anak kamu sendiri. Dia ini butuh kamu. Di sini saya dapat duit banyak. Ini ngerawat anak ini dapat apaan? Ya Allah Tari, ibu ini udah tua. Bantu ibu untuk ngerawat anak kamu juga. Ah udahlah, Ibu pergi dari sini. Awas saya datang-datang lagi. Ya Allah nak Tari, Tari. Apa sih Tari? Lepasin Ibu. Sapam! Sapam! Tari. Kemari Pak. Ibu mohon nak, ibu mohon. Usir Ibu ini Pak. Ibu, Pak, saya pergi dari Pak, sini, Bu. Pak, saya bukan pengemis, Pak. Saya bukan Ibu pengemis. nggak boleh ada di sini. Saya mau ketemu anak saya sebentar, Pak. Nggak bisa, Bu. Sebentar. Ini playgroup anak-anak, Bu. Ibu sekarang pergi. Pergi sekarang. Pokoknya Ibu nggak boleh ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong jangan bersikap kasar sama ibu. Hargai ibu ini seperti bapak menghargai ibu kandung sendiri. Ibu, Ya. ikut saya. Jadi begitu, Umi. Saya udah nggak tahu lagi bagaimana saya merubah anak saya. Saya kasihan sama bayi ini, Umi. Saya nggak mau dia tumbuh tanpa mengenal ibunya sendiri, Umi. Serahkan semuanya sama Allah, Ibu.
Ibu kan sudah berusaha untuk merubah pendirian si Neng. Tapi kalau Neng gak mau, kita harus berbuat apa? Yang penting tetap doakan. Karena anak itu fungsinya ada sebagai ujian, ada juga sebagai musuh, ada juga sebagai penolong. Jadi kalau menurut Umi, Ibu fokus aja sama bayi. Siapa tahu nanti karena didikannya benar, dia jadi anak yang soleh atau yang solehah. Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, tergantung pendidikan dari orang tua yang diterimanya. Insya Allah jadi anak solehah ya. Amin. Terima kasih Umi. Sama-sama. Aduh ya Allah. Sini. Papa. Pa. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kamu demam. Kita harus ke rumah sakit sekarang ya. Tari! Ya, Pak. Tari, tolong jaga rumah. Saya mau bawa ibu ke rumah sakit. Ibu kenapa, Pak? Udah kamu jaga aja rumah. Ya Allah, Pak. Ayo. Hati-hati ya, Pak. Bapak yang tenang ya, Pak ya. Akhirnya cita-citaku udah ada di depan mata. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Tidak bagus, Pak. Kondisi ginjal ibu jadi lebih parah dari awal ibu periksa. Ibu Dewi harus diopname di rumah sakit selama beberapa hari. Paling tidak sampai kondisi membaik. Baik, Dok. Ya, Pak Arif. Tari, ibu harus diopname. Saya minta tolong sama kamu jagain Tata ya. Sementara ini saya akan sibuk dengan urusan rumah sakit. Iya, Pak. Non Tata biar saya yang jaga. Semoga cepat sembuh ya, Ibu. Ya, Pak ya. Amin. Terima kasih doanya ya, Tari. Sudah dulu ya. Saya titip Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Gimana hasilnya, Dok? Bu Dewi udah bisa pulang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Permisi. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok. Sayang, kita udah bisa pulang hari ini. Alhamdulillah. Saya sudah menunggu kamu. Saya tahu kamu pasti bawa fotonya. Oh iya. Saya bawa kok. Fotonya, Bu. Tolong bantu saya ya, Bu ya. Saya tahu. Taburkan bubuk ini di sekeliling tempat tidurnya. Benar ini alamatnya. Mungkin kalau aku cerita ke majikannya Tari tentang anak Tari, mereka akan menasihati Tari. Tadi kamu tolong jaga ibu ya. Saya mau ngantar Tata dulu ketemu ibunya. Baik, Pak. Tari! Aduh, Ibu ngapain sih di sini?
Bapak, lebih baik Bapak segera pergi, kasihan Ibu menunggu lama. Ya, Pak? Ya udah, jaga rumah ya. Iya. Pak! Ibu pengen sini sih. Tari, Masuk. Ibu ini apa-apaan sih? Ngapain sih kemari? Bu, Ibu kan tahu ini adalah impian aku selama ini, Bu. Dan saat ini impianku ini akan menjadi kenyataan. Aku nggak akan jadi orang miskin dan menderita lagi, Bu. Aku akan jadi nyonya dari rumah ini. ya Allah Tari, apa yang akan kamu lakukan nak? Ingat dosa, kasihan anak kamu. Ah, bodoh amat, Bu. Mau dosa atau nggak dosa. Kalau ibu nggak mau ngerawat anak ini, kasih itu sama bapaknya. Ngapain juga sih? Aku juga nggak mau jadi ibu anak ini. Ngapain sih? Saya mau jalani hidup yang saya jalani, Bu. Bukan jadi ibu dari anak ini. Astagfirullahaladzim Tari, tegaknya kamu. Ibu mending pergi dari sini dan jangan datang ke sini lagi. Ngerti, Bu? Awas ya, jangan kemari lagi. Tari. Astagfirullahaladzim. Tua bangka. Bikin repot nanti. Semoga aja dia nggak cari-cari aku lagi kemari. Kalau sampai dia cari-cari aku, rencana aku akan gagal semua. Aku sudah hampir meraih semua cita-citaku di sini. Aku akan jadi nyonya besar di rumah ini dan istri dari Pak Arif. Bentar lagi aku akan bisa memeluk tubuh yang mempunyai kemeja ini. Maksud kamu apa, Tari? Pakai nanya sih? Kamu kan udah tahu. Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya baru di rumah ini. Sekarang gini aja ya. Kalau kamu disuruh milih, Tata itu mempunyai seorang ibu tiri yang sehat dan cantik seperti aku, atau dia mempunyai ibu kandung yang sakit-sakitan dan sebentar lagi mau mati kayak kamu. Kamu tuh benar-benar keterlaluan, Tari. Saya harus ngomong sama Mas Arif supaya kamu pura-pura deh. Hei, Bu Dewi. 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 Bikin repot aja sih. Mati kayak cepet. Iya. Saya butuh ambulan ya, Pak. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Ginjal istri Bapak benar-benar rusak. Dia butuh donor ginjal. Istri Bapak butuh waktu yang tidak lama. Astagfirullahaladzim. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Coba segera telepon guru Bapak. Mungkin ada yang cocok dengan donor darah. Nanti kita tes. Permisi, Dok. Saya berutang budi sama Bu Dewi. Saya ingin melakukan sesuatu buat Bu Dewi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Dok, untuk menolong dia? Pak Arif udah pulang ke rumah. Kasihan kan dia, udah seharian kerja di kantor, masih harus ke rumah sakit. Maksud kamu apa, Tari? Bu Dewi tahu tidak? Hasil tes darah saya apa? Golongan darah saya sama dengan Bu Dewi. Dan itu artinya Bu Dewi membutuhkan ginjal. Dan Bu Dewi ingin hidup dengan Tata lebih lama. Bu Dewi tahu kan itu apa? Maksud kamu apa sih, Tari? Aduh.
Bu Dewi nggak tahu. Begini ya Bu Dewi, saya punya solusi yang bagus buat Ibu. Saya akan berikan ginjal saya untuk ditukar dengan suami Ibu. Oh, tenang saja. Aku nggak mau kok anak Ibu. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Ibu nggak mau kan kalau anak Ibu dibesarkan oleh perempuan seperti saya. Bagaimana? Ibu mau penawaran saya? Ibu pikirkan baik-baik ya. Besok pagi saya akan tunggu jawaban Ibu. Permisi. Ya Allah. Ada apa ini ya Allah? Apa yang sedang terjadi? Jadi beneran dok, ada orang yang mau mendonorkan ginjalnya untuk istri saya. Katanya dia mau bicara sama keluarganya dulu. Pagi tadi dia cek darah, ternyata darahnya cocok dengan istri Bapak. Alhamdulillah. Saya akan beritahu berita ini sama istri saya dok. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Permisi. Ya dok. Tata sayang, Tata tahu nggak? Mama tuh nggak bakal bisa sembuh kalau nggak ada Tata. Jadi apapun yang diomongin sama Mbak Tari, Tata jangan percaya. Sayang, ada berita baik buat kamu. Apa? Barusan aku ketemu sama dokter. Terus dokter bilang, ada orang yang mau mendonorkan ginjalnya buat kamu. Tadi pagi dia baru tes. Pasti yang dokter bilang itu Tari. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Siapa yang harus aku pilih? Anakku atau suamiku ya Allah? Ma, kita jalan-jalan ke taman yuk. Aku ambil kursi roda sebentar ya. Iya sayang. Sekarang kita main apa? Oke, pelan dulu ya. Ya Allah, aku harus bagaimana ya Allah? Lagi. Ya, papa kalah. Nggak kena. Lagi, sekali lagi. Ayo lagi, cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Umi. Kok Ning Dewi nangis? Kenapa nak? Dewi bingung Umi. Dewi dihadapkan dua pilihan yang sulit. Antara hidup dan mati. Antara suami Dewi dan anak Dewi Umi. Neng, pilihan yang sangat sulit sayang. Tapi apapun keputusannya, Neng serahkan semuanya sama Allah ya nak. Minta petunjuknya, karena Allah itu maha memberikan petunjuk. Lakukan sholat istikharah sayang 2 rakaat. Minta petunjuk sama Allah. Dan jangan sekali-kali melupakan Allah di dalam mengambil keputusan sayang. Ya Umi. Terima kasih ya Umi. Sama-sama. Alhamdulillah. Entah kenapa aku jadi lega setelah berbicara dengan Umi. Ih, Tata mau lari kemana? Tungguin mama. Jangan takut. Ketangkep. Jangan lari kemana-mana dong. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang
sama Tata. Ya Allah. Apakah mimpi tadi itu adalah petunjuk darimu ya Allah untuk semua masalahku? Di dalam mimpi tadi hanya ada aku dan Tata. Apakah itu artinya aku harus berpisah dengan Mas Arif ya Allah? Ya Allah. Jadi Bu Dewi, ini orang yang akan mendoakan. Coba santai. Tolong siapkan aja operasinya, Dok. Permisi. Puas kamu tadi. Sekarang udah kamu dapetin kan apa yang kamu mau? Loh, Bu Dewi kok ngomongnya gitu sih? Saya ini mendonorkan ginjal loh. Ginjal itu kan nggak murah. Dan itu nggak gratis. Tenang aja Bu Dewi, saya akan ngurusin suami ibu. Mantan ya, bukan suami. Permisi. Ya Allah. Tari, saya mau mengucapkan banyak terima kasih sama kamu. Saya baru tahu dari dokter ternyata kamu yang mendonorkan ginjal kamu untuk istri saya. Sekali lagi terima kasih ya Tari. Iya Pak Arif. Lagian saya melakukan itu semua bukan tanpa syarat Pak Arif. Saya punya satu syarat khusus. Apa? Kamu tinggal bilang sama saya akan kabulin semuanya. Oh ya? Semuanya akan Bapak kabulkan? Iya. Begini ya Pak Arif, sebenarnya nggak enak untuk ngomong di sini, tapi karena keadaan kita harus bergerak cepat, ya dengan terpaksa saya harus mengungkapkan kemauan saya. Saya ingin Pak Arif menceraikan Bu Dewi. Dan menikahi saya. Bu Tari, silakan ikut saya. Sebentar ya Sus. Bagaimana Pak Arif? Apa ini dia serius? Aku harus gimana? Pak Arif nggak mau kalau Bu Dewi nanti sehat. Katanya Pak Arif mau mengabulkan semua permintaan saya. Ya Allah, Engkau saksinya. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa Dewi. Bagaimana Pak Arif? Pak Arif, anggukan itu tanpa suara. Baik, saya akan mengabulkan permintaan kamu. Baiklah Pak Arif. Pengacara Bu Dewi sedang menuju kemari. Jadi Pak Arif tinggal tanda tangan berkas saja. Ya, terima kasih Pak Arif. Mari suster. Ya. Mari Bu Tari. Mari Pak Arif. Jadi Dewi tahu semua ini. Saya hanya menjalankan keinginan Bu Dewi. Proses perceraian akan segera diurus. Dan ini ada surat perjanjian keluarga Bapak dengan Bu Tari. Tolong dipelajari ya. Ya. Makasih. Ternyata semua kebaikan yang dia tunjukkan hanya pura-pura. Ya Allah, apakah yang hamba lakukan ini benar? Beri hamba petunjuk-Mu ya Allah.
suster, klem dan kapas. Ini kondisi tidak bagus. Suster, tolong kondisikan dan stabilkan kondisi pasien. Kamu udah sadar? Sayang, kamu udah sadar? Pak, kamu nggak boleh ada di sini. Aku nggak mau cerai dari kamu. Aku sayang sama kamu. Aku nggak mau cerai. Kita tetap harus cerai, Pak. Karena lebih baik kamu keluar dari sini. Suster, 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 tolong bawa Pak Arif keluar. Silahkan Bapak keluar. Ma, sayang, Ma. Mimpi aku benar-benar jadi nyata. Saya datang ke sini karena ingin menepati janji saya. Iya, Mas. Syukurlah Ibu Tari sudah sadar. Kapan saya boleh pulang, Dok? Saya mau menikah cepat. Sebaiknya Bu Tari tunggu sampai benar-benar pulih. Ini penting karena saya menemukan bahwa tidak semua ginjal Bu Tari sehat. Dokter pasti disuruh ya sama Bu Dewi sama Pak Arif untuk mengatakan itu. Saya tidak mengerti maksud Bu Tari. Dokter, ini masalah kami berdua. Jangan pernah libatkan orang lain dalam perjanjian kita. Ya udah, kalau gitu cepat dong bawa aku pulang. Karena aku pengen cepat menikah. Terserah kamu. Tapi Pak, Dokter jangan sok tahu. Saya baik-baik aja kok. Udah, dokter cepat buat surat rekomendasi supaya saya bisa keluar dari rumah sakit ini. baik. Tapi saya tidak akan bertanggung jawab bila terjadi apa-apa pasca operasi. Karena ini permintaan Bu Tari sendiri selaku pasien. Ya. Aduh, kenapa sih ini? Bekas operasi anakku kok masih sakit? Apa gara-gara aku nggak ikutin anjuran dokter ya? Belum siap. Alhamdulillah, kamu sudah sehat, Ma. Semoga kamu bahagia, Pak. Sebentar lagi aku akan menjadi nyonya di rumah ini. Astagfirullahaladzim. Tari, Mas. Tari. Tari. Kamu kenapa, Ini Tari? pasti akibat kamu mau cepat pulang. Kamu belum pulih. Tari. Pak, tolong cari ambulan, Pak. Pak Arif, tolong panggilkan ibu saya. Orang yang saya usir dari rumah. Tolong mintakan
Maaf saya, Pak. Tari. Sabar Tari, yang kuat Tari. Tari. Ikuti ucapan aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tari. Tari bangun Tari.